Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang analisis public space pada McDonald's Podomoro Park. Yang pertama yaitu adalah definisi dari antropometri. Antropometri merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang dimensi tubuh manusia. Antropometri berasal dari antro yang berarti manusia dan metri yang berarti pengukuran. Menurut Stephenson, antropometri adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan, serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan desain. Oleh sebab itu, ilmu antropometri digunakan sebagai bidang yang akan membahas perihal pengukuran manusia secara fisik, biasanya digunakan untuk penanganan desain. Lalu selanjutnya ada esensi faktor antropometri. Merujuk pada pengukuran fisik manusia seperti tinggi badan, berat badan, panjang lengan, lebar bahu, dan bagian tubuh lainnya. Faktor-faktor ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti desain produk, ergonomi, ilmu olahraga, dan kesehatan, karena membantu dalam menyesuaikan, merancang, atau menilai kecocokan antara manusia dengan lingkungan, peralatan, atau produk tertentu. Antropometri memerankan peran penting dalam memastikan bahwa produk atau lingkungan yang dibuat dapat digunakan dengan nyaman dan efisien oleh berbagai ukuran tubuh manusia. Selanjutnya ada tujuan dari antropometri. Antropometri bertujuan untuk menyelaraskan tubuh dan tugas gerak agar gerakan menjadi efisien, nyaman, dan benar. Fungsinya mencakup pengumpulan, analisis, dan juga interpretasi data dimensi tubuh manusia untuk menggambarkan variasi fisik dalam populasi. Ini mendukung desain produk ergonomis dan menjadi dasar penelitian ilmiah. Dengan memahami dimensi tubuh manusia, antropometri membantu menciptakan lingkungan produk dan program kesehatan sesuai dengan kebutuhan manusia. Selanjutnya ada faktor data antropometri. Yang pertama usia. Anak-anak memiliki ukuran yang berbeda dengan orang dewasa. Yang kedua gender. Tubuh laki-laki dan perempuan memiliki standar ukuran yang berbeda. Ketiga ras. Ras atau etnis berpengaruh dalam variabilitas dimensi tubuh manusia. Yang keempat profesi. Perbedaan dimensi tubuh dapat dilihat pada jenis pekerjaan atau profesi yang dilakukan. Kelima, lingkungan daerah. Orang yang tinggal di perkotaan memiliki perbedaan dengan orang yang tinggal di desa. Dan yang keenam adalah tingkat sosial dan nutrisi. Tingkat sosial dan status nutrisi juga mempengaruhi perbedaan dimensi tubuh. Selanjutnya adalah aplikasi antropometri pada McDonald's Podomoro Park. Yang pertama dilihat dari mesin layanan pesan mandiri atau self-ordering kiosk. Ketinggian dari mesin ini disesuaikan dengan standar tinggi orang dewasa, serta layar mesin dibuat sejajar dengan jarak pandang manusia dewasa. Hal ini membuat para customer dapat memilih menu dengan nyaman karena tidak perlu terlalu mendekat atau merunduk ketika sedang melihat layar. Yang kedua, dilihat dari wastafel cuci tangan. Tinggi wastafel sebelah kiri disesuaikan dengan antropometri orang dewasa, sedangkan wastafel sebelah kanan disesuaikan dengan antropometri anak-anak. Yang ketiga ada tempat pengambilan saus. Ketinggian tempat pengambilan saus disesuaikan dengan standar jangkauan horizontal berdiri orang dewasa. Yang keempat ada rak sepatu. Ketinggian rak sepatu disesuaikan dengan jangkauan horizontal berdiri anak-anak yang mempermudah mereka untuk meletakkan sepatu ketika hendak bermain di ruang bermain. Yang kelima ada tempat duduk khusus balita. Kursi ini disesuaikan dengan standar antropometri balita seperti lebar dudukan kursi yang disesuaikan dengan antropometri balita ketika duduk. Ketinggian kursi juga disesuaikan dengan jangkauan horizontal duduk orang dewasa sehingga hal ini memudahkan para customer yang ingin menyuapi anaknya ketika sedang makan. Dan yang terakhir ada tempat duduk. Tempat duduk McDonald's Podomoro Park memiliki meja dan kursi yang tingginya disesuaikan dengan standar antropometri orang dewasa. Definisi private space adalah sebuah ruang yang memiliki fungsi khusus, yaitu memenuhi kebutuhan privat seseorang atau beberapa orang.
Setiap aktivitas privat memiliki level privasi yang berbeda-beda tergantung kebutuhan aktivitas tersebut. Kondisi lingkungan private space mempengaruhi kebutuhan akustik dan level privasi dari private space. Lalu selanjutnya terdapat sirkulasi. Sirkulasi pada public space McDonald's Podomoro Park cukup terorganisir dan terarah dengan baik, sehingga pengunjung dapat mengikuti sirkulasi tanpa perlu adanya signage arah. Lalu berikut merupakan dana dari sirkulasi McDonald's Podomoro Park. Yang pertama, terdapat 2 pintu masuk pada McDonald's Podomoro Park. Yang pertama itu pintu masuk utama, lalu pintu kedua yang terletak pada bagian samping dengan menggunakan ramp sebagai jalan masuknya. Lalu yang kedua, saat memasuki ke dalam resto, area pemesanan self-service langsung dapat dilihat dari 2 arah pintu masuk. Lalu yang ketiga, pengunjung dapat sambil mencari tempat duduk saat sedang mengantri untuk melakukan pemesanan karena posisi pemesanan self-service yang berada di tengah sehingga memudahkan pengunjung untuk melihat ke seluruh area resto. Lalu yang keempat, tempat pengambilan makanan berada di belakang area pemesanan untuk memudahkan arus sirkulasi pengunjung. Lalu selanjutnya, tempat duduk pengunjung tersebar di pinggir area dalam resto, sehingga tidak terlalu menghalangi arus sirkulasi. Lalu, toilet yang tidak berada di ujung ruangan bermaksud untuk memudahkan pengunjung agar tidak terlalu jauh, namun ternyata terdapat dampak negatifnya, karena pada umumnya, toilet berada di ujung ruangan sehingga mayoritas pengunjung pasti akan mencari ke arah ruang untuk pertama kalinya. Lalu yang terakhir, terdapat party room dan juga area playground pada sebelah kanan resto. Untuk penjelasannya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah layout Tina. Pada bagian yang berwarna merah menunjukkan area private space, sedangkan yang berwarna hijau merupakan area public space. Selanjutnya, pada dinas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa area private space terdiri dari 4 ruangan, yaitu yang pertama adalah staff room. Tempat makan ini memiliki 2 ruangan staff yang berada di dalam toilet. Sudah sangat jelas bertuliskan staff only, yang dimana hanya staf rumah makan tersebut saja yang dapat mengakses ruangan tersebut. Yang kedua adalah toilet. Toilet dikategorikan sebagai private space dikarenakan ruangan tersebut hanya diakses oleh pengunjung yang berkepentingan saja. Contohnya seperti ingin buang air kecil atau besar, cuci tangan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah party room. Party room merupakan tempat private yang dimana hanya orang yang menyewa tempat itu saja yang dapat memasuki ruangan. Kemudian yang terakhir adalah dapur. Dapur termasuk ke dalam private space karena pada dasarnya area tersebut merupakan tempat memasak, juga rahasia dapur dari tempat makan tersebut. Pengunjung tidak diperbolehkan memasuki area tersebut. Untuk pengaplikasian health, safety, welfare pada Podomoro Park, yang pertama ada health, dapat diartikan bahwa kesehatan kerja harus mencapai peningkatan dan perawatan paling tinggi di bidang fisik, sosial, sebagai seorang pekerja di bidang pekerjaan apapun. Pencegahan dan perlindungan bagi pekerja untuk mengurangi faktor-faktor yang dapat merugikan kesehatan mereka, penempatan dan perawatan bagi pekerja di lingkungan kerja sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologi dari pekerja. Untuk aplikasi health pada McDonald's Podomoro Park ada hand sanitizer yang dibuat untuk membersihkan tangan. Kemudian selanjutnya ada safety. Safety dalam antropometri mencakup upaya untuk menjamin keselamatan selama pengumpulan data dimensi tubuh manusia, termasuk perlindungan privasi, pencegahan cedera fisik, keamanan data, penggunaan alat yang aman, desain ergonomis, tempat pengukuran, dan komunikasi yang jelas tentang langkah-langkah keamanan. Fokus utamanya adalah menjaga kesejahteraan peserta, melindungi data, dan memastikan akurasi hasil pengukuran. Kemudian aplikasi safety pada McDonald Podomoro Park yaitu ada CCTV, APAR, dan juga RAM. Lalu yang terakhir ada welfare. Dalam desain berartikan tentang kesejahteraan para pengguna di dalam area tersebut, di mana pada kasus ini yaitu kesejahteraan pengguna di McDonald's Podomoro Park yang berhubungan dengan fasilitas yang memadai untuk menunjang aktivitas serta produktivitas pengguna.
untuk aplikasi Melfect pada McDonald Podomoro Park, yang pertama yaitu toilet. McDonald Podomoro Park memiliki toilet dengan fasilitas yang memadai, seperti 2 bilik toilet yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, adanya tempat sampah di dalam dan di luar bilik toilet, air mengalir yang bersih, 2 wastafel yang menyesuaikan dengan ergonomi antropometri orang dewasa dan juga anak-anak, sabun, tisu, dan juga hand dryer. Namun, untuk penempatan toilet yang tidak berada di ujung ruangan sedikit membuat pengguna bingung mencari letak toilet, karena pada umumnya toilet terletak di ujung ruangan. Lalu yang kedua ada area McDonald's yang nyaman. Area McDonald dibuat rapi dan juga bersih agar menciptakan suasana yang nyaman bagi pengguna, yaitu staf maupun pengunjung, sehingga produktivitas pengguna meningkat. Berikut untuk daftar pustaka yang kami gunakan untuk tugas kami. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.